Saya Duding MZ, Roma Irama, Putri Indonesia. Sini. Ustadz tahu nggak? Ini kayaknya udah deket sama Ustadz ya. Coba bawa ke sini deh. Alhamdulillah, mimpi gue terwujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah, aku jadi malu. Saya Duding MZ, Roma Irama, Putri Indonesia. Terusin dong. Giring biji belum? Giring biji belum? Oh jamaah. Iya. Saya Duding MZ, Roma Irama, Putri Indonesia. Nenek sedikit penjual jamu. Di atas Agim, tengah-tengah Niji, Naruto. Sudah. Ada Ustadz Maulana di Hakim Alhamdulillah, Channel. Oke. Aku lagi lihat baju. Ternyata nggak ada yang cocok sama saya. Jelas. Dan ini. Makasih Ragul banyak. Irfan Hakim Sore Ihamen nih, model terbaru. Model terbaru buat Ramadan. Udah lama lagi sih. Masih lama. Oh 8 bulan lagi lah. Berarti harus dikirim lagi dong buat kita. Udah tahu rumahnya. Ternyata kita tetanggaan. Tetanggaan ternyata. Oke. Ya Allah. Dan sekarang kita akan lihat-lihat binatang ya. Iya. Kita akan tantang Ustadz Maulana untuk bertausiah berdasarkan binatang yang ada. Aduh. Berani? Wa ma ramaita isramaita walakinna Allah ramah. Mudah-mudahan jinak di tangan saya. Oke, let's go. Pakai Ustadz. Ya Allah. Ubinnya ya. Pakai sampai sini boleh pakai. Ubinnya ini ubin zaman dahulu. Iya betul. Jamaah, saya lagi Diketawain. silaturahmi Diketawain. di rumah Irfan Hakim yang luar biasa. Sebenarnya kalau berbicara tentang Irfan Hakim, saya dulu mau menikah tahun 2007. Tanggal 7 bulan 7 2007. Terus? Kedulu dia ambil sama Irfan Hakim. Akhirnya saya ambil berubah. tanggal 8 bulan 8 2008. Betul. Jadi tanggalnya sama. Sama. Terus itu tanggalnya sama. Terus udah gitu kehabisan penghulu ya. Iya. Jadi ceritanya gitu. Karena dulu kan ayahandanya sama ibundanya kan tugasnya di Makassar, kita sahabatan banget. Ya alhamdulillah, jadi papa mama mertua aku tuh di Makassar. Jadi Pangdam. Satu ini Ustadz Dan Kondang sempat- dari Makassar. Sempat haji umrah sama-sama. Oh iya betul ya? Iya. Selamat siang. Assalamualaikum dong, ini kan Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pencinta binatang banget ya. Hebat loh. Waalaikumsalam. Coba jawab sekarang. Waalaikumsalam. Iya. Setiap binatang yang didekati oleh Ustadz Maulana tiba-tiba berbunyi. Dari tadi. Kak, digeser. Oh. Masuk Ustadz, masuk. Ya, luar biasa. Tuh. Nih kita ke belakang. Kura-kura. Burung hantu satu bawa sini. Jadi waktu buat mereka kapan? Mereka tuh siapa? Ini binatang. Pagi-pagi, setiap waktu. Ada yang disebutkan dalam hadis, sosok wanita masuk surga karena memberi minum anjing. Apalagi memberi minum makanan kepada binatang makhluk Allah. Nah, dan ini akan jadi syafaat buat beliau. Siapa nama saya? Irfan Hakim. Oh ya udah. Kan beliau. Mudah-mudahan ya diniatkannya Amin. juga untuk. Karena mereka akan nanti menghadap kepada Allah. Dan karena alhamdulillah salah satu bahagian daripada kasih sayang Allah ditunjukkan kepada makhluk Allah yang lain. Amin. Dan juga ada yang ngomong ini mereka juga berzikir ya. Jelas, mereka bersikir dengan bunyi-bunyiannya. Mereka bersikir dengan apa yang dimilikinya. Oke, mereka memberikan kebahagiaan juga kepada saya. Jelas. Baliknya ya. Jadi sebenarnya anak ayam dipelihara pasti akan membawa rezeki. Apalagi ini banyak ya Allah. Burung hantu. Ada burung hantu. Burung hantu itu kalau saya ingat di dalam kitab disebutkan binatang hantu itu salah satu binatang yang dibentuk oleh Nabiullah Isa alaihissalam. Bahkan ada kisah burung hantu. Ketika Nabi Sulaiman bertanya kepada burung hantu, saya mau bertanya kepada burung hantu. Apakah saya bisa bertanya sama burung hantu? Tapi karena saya bukan Nabi Sulaiman. Aduh, sakit dong. Itu pakai tangan kiri. Tangan kiri. Burung hantu itu tidak makan buah. Satu-satunya binatang burung yang tidak makan buah. Ya betul. Jadi ada 3 keistimewaan burung hantu.
sebenarnya ada yang ditanyakan yang pertama, dia tidak makan buah tapi makan ibaratnya daging. Jadi dia adalah makanya haram untuk dimakan karena Sini. dan kesemuanya lagi sebenarnya dia bukan dan dia tidak minum air sebenarnya. Minumnya adalah darah sebenarnya. Ya betul. Jadi darah dari dari binatang yang dia makan itu. Ustadz tahu nggak? Ini kayaknya udah deket sama Ustadz ya. Coba bawa ke sini deh. Sini. Sini Ustadz, sini. Iya. Takutnya. Takut Ustadz. Takut dia masalahnya. Tidak apa-apa. Nah, coba ya di lorong sana ya. Ayo. Jadi kita bagi ilmu dulu ya. Jadi burung hantu itu sebenarnya pernah Nabi Sulaiman bertanya, wahai burung hantu, kenapa engkau suka menyepi? Sebenarnya dia suka menyepi. Dan kalau berada di atas rumah orang pasti dia berbunyi untuk mengingatkan akan kematian, akan kuburan. Masya Allah. Kemudian ditanya lagi kenapa tidak makan buah? Karena katanya Nabi Adam dikeluarkan dari surga gara-gara buah. Nah itu. Maka dia nggak makan buah juga. Tidak makan buah. Oh, ternyata banyak kisahnya mengenai si burung hantu ini. Oke. Dan sekarang kita coba ya. Ini udah dekat langsung sama Ustadz. Oh, makasih banyak. Kita coba. Bawa tangkringan di sini. Ustadz sini ya. Ya. Ustadz sini ya. Ya. Ini. Itu apa? Makanannya. Ini sekarang bisa terbang ke Ustadz ya. Bisa nggak ya di sini ya? Ayo, Ustadz sini Ustadz. Ke sini. Ya. Oke. Wow. Bisa. Jamaah, alhamdulillah. Ini pengalaman yang luar biasa. Tapi saya belajar dari burung ini, ternyata dia tidak mau makan sendiri tapi harus berburu. Iya. Jadi dia berburu ceritanya. Iya, diajarkan seperti itu juga. Ya, diajarkan supaya dia tetap berada pada habitatnya. Tapi dia berpasangan ya? Sendiri. Apa? Dia sendiri. Ada teman-temannya, iya. Ayo. Nah, sebenarnya salah satu bagian daripada kita memelihara binatang itu jangan dia sendiri. Harus berikan pasangannya. Nah, karena ada kebutuhan juga. Oke. Sekali lagi. Dari sini bisa. Sekali lagi, Ustaz. Bisa ya? Bisa. Ya Allah. Sini. Yuk. Oi. Wa ma ramaita isrameta walakinnallaha rama. Jadi jinaklah semua. Dia itu yang bahaya bukan paruhnya tapi cakarnya. Makanya binatang-binatang yang haram dimakan itu yang ada cakarnya. Salah satu tandanya. Ini pengalaman pertama Banget. Ini pertama, Pak. Udah ambil ya. Oke. Kita lanjut. Tapi makan dulu. Masya Allah. Wow. Jamaah luar biasa senangnya saya bisa di silaturahmi memperpanjang umur. Tahu nggak? Saya sebenarnya ada rencana beberapa tidak jadi nggak ke sana. Tahu tidak ada rencana bisa ke sini ya. Jadi tadi kita habis Jumatan, Ustadz jadi jamaah. Iya. Bukan jadi imam, jadi jamaah. Bukan, karena kebetulan tadi saya rencana yuk kita sejalannya aja, kita mampir di masjid, ternyata Allah pertemukan. Ini namanya manusia berencana, Allah menentukan. Betul. Sesuatu yang sudah digariskan oleh Allah pasti akan dipertemukan. Iya. Zalika takdirul azizil alim. Demikianlah yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ya kita tidak bisa menolak takdir, namanya takdir. Ternyata rezeki saya ada di sini. Minum sirup yang belum habis tadi. Keburu pindah lokasi. Dia minta bakso, nanti kita makan bakso. Malu lah. Oke, ada ikan. Coba ceramah di sini. Masalah ikan. Iya. Coba ya. Kita bahas masalah ikan ya. Masalah kodang begini langsung. Masalah ikan. Ikan itu ada zinnun. Zinnun itu adalah ikan yang dimasuki oleh Nabi Yunus alaihissalam. Jadi ketika sebenarnya sih kalau bicara tentang ikan itu satu rahmat oleh Allah, apalagi ikan yang ada di laut adalah semua yang ada di laut jadi suci. Iya, dari halal ya. Halal. Jadi bahkan bangkainya pun halal. Sementara yang di darat kan harus disembunyikan. Betul. Jadi ikan sudah mati bisa dimakan. Kalau di dalam laut. Iya. Tapi binatang yang di darat tapi matinya di laut tidak. Iya. Contoh ada
Ada kerbau, Iya benar kerbau. kelelep, mati nggak bisa dimakan, bangkai. Tapi yang dimaksud di sini dalam hukum fikih itu adalah binatang laut yang matinya di laut atau jadi bangkai. Makanya ada ikan asin, ada itu halal. Ya sebenarnya kalau bicara tentang ikan, ada yang terjadi dalam surah Kahfi, disebutkan peristiwa terjadinya pertemuan Nabi Musa dan Nabi Haidar ketika untuk berguru untuk mendapatkan hikmah. Salah satu Allah ciptakan itu kemuliaannya terjadinya ada binatang yang sudah dibelah jadi kayak ikan asin. Ya itu tiba-tiba berada di air yang dekat dengan Nabi Haidar, tiba-tiba dia hidup. Makanya lokasi di tempat kejadian itu masih ada ikan seperti itu. Namanya ikan yang Nabi Haidar. Sampai sekarang masih ada sih sampai ikan. sekarang. Oh iya, saya pernah lihat ada yang kayak setengah gitu. Ya, ya itu. Ya. Oh itu tuh kisahnya dari dulu. Dulu ada. Jadi sebenarnya ada. Kemudian tentang binatang-binatang yang di laut itu, Allah sebenarnya lebih luas lautan daripada daratan. Iya betul. Lebih luas lautan daripada daratan dan wajalna minal ma'i syai'in, dan Allah ciptakan dari segala sesuatu berasal dari air. Tubuh manusia pun 70%-nya air semua. Bahkan manusia kan awalnya dari air. Iya. Walaupun dari tanah, saripati tanah, tapi kemudian Allah ciptakan dari, mohon maaf, air mani. Jadi sebenarnya kalau bicara tentang air, sangat bersyukur kita dengan adanya air dan menjadi tahur, tempat untuk mensucikan. Dan termasuk ikan itu ada ini nih, mohon maaf ya, mudah-mudahan jadi pembelajaran besar buat kita. Orang berumur 40 tahun sebenarnya kalau umur 40 tahun kita mengurangi makan yang 4 kakinya. Kalau yang berkaki 4. Kalau 50 tahun kurangilah, tapi tetap makan. Kurangilah makan binatang yang 2 kakinya. Tapi kalau 60 tahun enggak usah makan yang berkaki. Ikan. Jadi ikan itu sehat dan menyehatkan, dan senantiasa kita dianjurkan banyak makan ikan. Oh itu tuh jadi tips sehat ala Ustadz. Ya. Ketika menginjak 40 tahun dikurangi makan binatang 4 kaki. Ya. Kambing, sapi. Sebenarnya boleh makan tapi kurangin. Ketika masuk ke 50 mulai kurangi binatang kaki 2. Ya. Misal 60 tahun yang tak berkaki yaitu ikan. 70 tahun sayur-sayuran. Beneran itu? Ya. 80 tahun buah-buahan. Kalau 90 tahun saya rasa sudah tidak makan. Diinfus. Oke, kisah Nabi Yunus. Sebenarnya kalau kisah Nabi Yunus sebenarnya begini. Suatu ketika Nabi Yunus karena memiliki umat yang tidak mau taat, maka Nabi Yunus alaihissalam berkata jangan sampai azab Allah akan datang. Maka Nabi Yunus alaihissalam beristirahat di pinggir laut sambil melihat. Jadi kalau menghirup udara laut itu bagus, lalu melihat ikan itu sebenarnya menghilangkan stres. Iya. Jadi orang pusing-pusing lagi penat, dia lihat ikan. Jadi Nabi Yunus pergi ke pinggir pantai, tapi beliau tidak sadar bahwa yang ditempati dulu adalah perahu. Terus perahu itu bergerak ke tengah. Jadi tanpa disadari Nabi Yunus bergerak. Maka ketika bergerak waktu itu sampai dianggap meninggalkan tugas. Jadi orang yang meninggalkan tugas ditolak ibadahnya. Jadi seseorang yang sudah komitmen dengan tugasnya tapi tidak mendatangi atau tidak hadir atau menyalahi janji, ditolak ibadahnya. Maka pada saat itu Nabi Yunus dianggap melakukan kesalahan besar, yakni meninggalkan umatnya, meninggalkan tugasnya. Padahal sebenarnya tidak sadar karena di atas perahu. Lalu adalah kesulitan, makanya disebut kesulitan di atas kesulitan. Siapa itu? Kesulitannya Nabi Yunus di tengah laut, di tengah malam, di tengah badai, kemudian terbang ambing, kemudian Nabi Yunus dibuang ke laut, dimakan ikan. Lalu ketika dimakan ikan sinun namanya. Ikan sinun itu ikan paus. Karena bentuknya kalau dia menyelam itu kayak nun. Sinun. Huruf nun. Titiknya di atas. Kemudian kalau di bawah ya. Ba. Kalau 2 ya. Kalau di atas ta 2. Sinun. Sinun. Jadi itu di dalam perut ikan Nabi Yunus baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara hijrah terpenjara, penjara yang terhebat adalah penjara Nabi Yunus. Karena di dalam perut ikan. Kebayang nggak? Di dalam perut ikan dari bulan Zulhijjah
sampai di bulan Muharram. Oh, itu tuh lama. Lama di dalam perut ikan. Makanya dalam perut ikan nanti pada tanggal 10 Muharram hari Asyura baru keluar. Mulai dari bulan tanggal 2 Zulhijjah. Waktu itu saya tidak ada. Ya belum lahir. Pas keluar dari perut ikan, dikeluarkan, Nabi Yunus sudah lemas. Jadi tidak bisa jalan, tapi merangkak. Lalu memakan buah labu. Jadi sebenarnya buah labu itu mendinginkan. Lalu susu kambing. Kisahnya tuh seperti itu. Ya. Kok saya tahu? Tahu karena dibaca di kitab. Nah, di Al-Quran. Jadi Al-Quran itu lengkap sekali Lengkap ya. sekali. Dan 2/3 dari isi kandungan Al-Quran adalah kisah. Kenapa kita belajar kisah? Belajar dari pengalaman. Bahkan tidak ada yang Allah ciptakan tidak punya tujuan. Semua punya tujuan. Seperti ikan ada yang Atas, ada. Ikan juga ada yang di dasar, Ada. ada yang di tengah, Iya. ada yang di atas. Itu pun dengan tujuan masing-masing. Tujuan Ya? masing-masing. Oke. Yaudah, jamaah. Oh jamaah, Alhamdulillah. Thank you guys. Bye. Assalamualaikum. Udah ya? Dah makan yuk. Mana Abi? Abi mana Abe?